Deskripsi teknis kode masalah OBD2, Turbo Charger meningkatkan sensor base sirkuit tidak berfungsi. Apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik. Ini dianggap generik karena berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 baru. Meskipun langkah perbaikan spesifik mungkin sedikit berbeda tergantung pada model, kode P0239 adalah kode generik karena mengacu pada masalah pada rangkaian sensor BOS Turbo Charger A. Meski sifatnya generik, jangan pernah menganggapnya identik untuk semua kendaraan. Kode OBD tidak selalu menunjuk ke item tertentu, tetapi lebih ke area teknisi untuk mencari kemungkinan penyebab masalah dalam sirkuit ini, yang dapat mencakup beberapa kemungkinan. Semua kendaraan dengan kode P0239 memiliki titik tunggal yang sama. Ini mengacu pada varian yang tidak dapat diterima antara ECM, modul kontrol elektronik, yang diprogram persentase dorongan turbo pada RPM tertentu dan nilai sinyal sensor. Kedua nilai ini harus bertepatan dalam batas dekat. Bagaimana turbo charging, induksi paksa? Meningkatkan kinerja turbo charger memaksakan lebih banyak udara ke dalam engine daripada kemampuan engine dalam kondisi aspirasi normal. Semakin tinggi volume udara yang dipaksa masuk ke dalam silinder selain bahan bakar yang meningkat berarti daya yang lebih besar. Biasanya turbo charger dapat meningkatkan tenaga kuda hingga 35 hingga 50% dalam mesin yang dirancang khusus untuk turbo charging. Komponen mesin konvensional tidak akan tahan terhadap tekanan yang ditempatkan di atasnya. Dengan induksi paksa, turbo charger menawarkan keuntungan tenaga kuda yang tinggi dengan sedikit atau tanpa efek buruk pada penghematan bahan bakar. Mereka menggunakan kecepatan gas buang untuk menggerakkan turbo charger, jadi pada dasarnya, ini adalah tenaga kuda gratis. Itu terbalik, kelemahannya adalah mereka melakukan pemukulan dan cenderung gagal pada waktu yang tidak terduga karena sejumlah alasan. Ketika indikasi bahwa masalah dengan turbo charger telah terjadi, atasi secepatnya. Mesin turbocas sangat melebih-lebihkan masalah mesin karena massa udara terkompresi. Jangan sekali-kali mengencangkan wastegate atau mencoba memasang modifikasi apapun ke mesin stok turbocas dalam upaya meningkatkan tekanan dorongan, kurva bahan bakar dan timing pada sebagian besar engine tidak akan beradaptasi dengan tekanan BOS yang lebih tinggi dari normal dan kerusakan engine akan terjadi. Catatan, DTC ini pada dasarnya identik dengan P0235 yang mengacu pada turbo charger A. Gejala-gejala kode gangguan diagnostik P0239 dapat meliputi, kode P0239 akan ditetapkan yang berarti bahwa ada masalah di suatu tempat di dalam rangkaian ini yang mencegah kontrol peningkatan yang tepat. Kode tambahan yang sedang dikembangkan dapat diatur sehubungan dengan kerusakan ini, yang masing-masing berkaitan dengan bagian sirkuit. Mesin mungkin kurang akselerasi, pengukur tekanan dorongan akan menunjukkan kurang dari 9 pon dorongan atau lebih dari 14 pon dorongan, keduanya di luar jangkauan, suara merengek yang tidak biasa atau berderak dari turbo charger atau perpipaan. Kode sensor ketukan engine mungkin muncul yang mengindikasikan ledakan terjadi karena suhu kepala silinder yang tinggi. Engine mungkin menunjukkan kekurangan daya secara keseluruhan, asap dari knalpot, busi busuk. Temperatur engine sangat tinggi pada kecepatan jelajah. Suara mendesis di wastegate. Penyebab turbos biasanya berputar pada 100.000 hingga 150.000 rpm yang luar biasa. Mereka bukan yang paling tidak toleran terhadap kondisi yang tidak seimbang atau kurangnya minyak bersih pada bearing. Penyebab potensial untuk DTC ini meliputi kebocoran vakum pada intake manifold pembersih udara kotor. Cegah wastegate rusak baik terbuka, tertutup atau bocor. Pasokan oli tidak mencukupi untuk penyumbatan bantalan poros utama dalam umpan minyak atau saluran balik. Kerusakan bearing menyebabkan putaran rendah karena seret. Goyangan di bantalan menyebabkan bilah turbin menabrak rumah turbo, bilah turbin yang sobek, bengkok, atau hilang sehingga menyebabkan situasi yang tidak seimbang. Segel oli bocor di sisi kompresor turbo seperti yang terlihat oleh oli di turbo dan colokan kotor. Main akhir yang berlebihan di poros turbo intercooler yang rusak. Sambungan longgar di pipa masuk ke throttle body. Retak di rumah turbo. Saluran keluar knalpot berlipat ke baut turbo. Koneksi listrik buruk pada sensor BOS turbo, pendek atau terbuka di harness sensor antara sensor dan ECM, sensor rusak atau driver referensi ECM 5 volt. Langkah-langkah diagnostik dan solusi yang mungkin sudah pengalaman saya bahwa aliran diagnosis dimulai dengan masalah turbo yang paling umum dan bekerja secara sistematis di telepon juga paling tidak mungkin. Diperlukan alat sederhana seperti pengukur vakum dan indikator dial. Pastikan bahwa mesin bekerja dengan baik tanpa colokan yang salah arah dan tidak ada kode yang terkait dengan sensor ketukan yang gagal. Pada mesin yang dingin, periksa klem selang di outlet turbo, intercooler, dan throttle body agar kencang. Coba goyang turbo pada flansa buang untuk melihat apakah turbo kencang. Periksalah intake manifold untuk kebocoran apapun termasuk selang vakum. Lepaskan lengan penggerak dari wastegate. Operasikan katup secara manual sambil mencari katup yang lengket yang menyebabkan penurunan dorongan. Temukan vakum yang tidak porting di manifold intake dan pasang pengukur vakum. Mulai mesin. Pada saat idle, mesin harus memiliki vakum antara 16 hingga 22 inci. Jika
memiliki kurang dari 16 konverter katalitik buruk dan tidak akan memungkinkan peningkatan untuk membangun rev mesin dengan cepat hingga 5000 rpm dan lepaskan throttle sambil menonton pengukur vakum karena ini menampilkan tekanan dorong. Jika tekanan dorongan naik di atas 19 kg dorongan, Anda memiliki wastegate yang buruk. Jika dorongan gagal naik antara 14 hingga 19 kg dorongan, ada masalah dengan turbo itu sendiri. Matikan mesin dan biarkan hingga dingin. Lepaskan selang stop kontak turbo dan lihat ke dalam turbo untuk melihat apakah baling-baling menghantam sisi perumahan. Cari bilah atau minyak yang bengkok atau hilang di turbo. Putar bilah dengan tangan dan cari gerindra atau resistan yang menunjukkan turbo rusak. Periksa jalur oli dari blok mesin ke bantalan turbo tengah dan jalur balik dari bantalan ke panci oli untuk mencari kebocoran. Pasang indikator dial pada hidung turbin outlet dan gerakan poros turbo masuk dan keluar. Jika ada lebih dari 0,003 dari end play bantalan tengah salah, jika turbo lulus tes ini, itu bagus. Gunakan manual service untuk menguji sensor pendorong dan harness menggunakan volt ohmmeter. Temukan referensi 5 volt dari ECM ke sensor dan konfirmasi voltase. Tidak ada tegangan hadir terbuka atau pendek di harness atau ECM buruk. Temukan sinyal referensi yang tepat dari sensor pendorong ke ECM dan konfirmasikan voltase yang bervariasi saat RPM naik. Tidak ada kenaikan tegangan menunjukkan sensor yang buruk.